Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim, sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru, para ajengan yang berhadir, malam ini saya ketemu dengan tuan guru kita semua, ajengan kita Kiai Haji Jujun Junaidi. Saya nggak sangka beliau tinggal sini. Dan masjid ini ramai. Biasanya masjid kalau ada ulamanya, insya Allah masjid itu menjadi terang benderang. Alhamdulillah ketemu. Baru pertama kali saya kemari Pak Kiai. Mohon izin ini duduk di atas. Kepada pengurus masjid, BKM dan seluruh jajaran yang telah susah payah membina masjid ini segini hebat. Tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, khususnya generasi muda. Saya lihat ini 70% lebih yang hadir anak muda ini. Kalau anak muda sudah mulai suka dengan agama, ciri-ciri agama akan tampil ke puncak. Luar biasa ini. Saya lihat 70% saya pikir ini. Lebih mungkin anak muda yang hadir. Di pundak kamulah semua tanggung jawab menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini agar tetap abadi sampai hari kiamat, menjadi NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita mau Indonesia tetap NKRI sampai hari kiamat, tapi bukan sekedar NKRI. NKRI yang bejat untuk apa? NKRI yang menghalalkan perzinahan, LGBT, judi, mabok, minum keras di mana-mana, narkoba, puluhan ton masuk kemari. Kalau itu kiamat ajalah negeri ini. Kita mau NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di pundak kamulah anak-anak muda tanggung jawab itu. Kami sudah tua. Kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu yang meneruskan negeri ini. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hari kita disuruh cerita mati nih. Ini panitianya nakut-nakutin ini. Kita suruh cerita mati. Tapi memang mati itu harus selalu diingat. Sebab orang yang selalu ingat mati itu orang terbaik di sisi Allah SWT. Justru lupa mati itu bahaya. Lupa mati itu pangkal segala dosa. Wa nisyanul maut ra'su kulli khati'ah. Kata Nabi, kenapa orang berani berbuat jahat? Karena lupa mati. Udah nenek-nenek umur 80 masih nyanyi rock. Apa-apanya dong. Ya Allah, gigi aja udah nggak punya tuh orang. Kenapa dia berani begitu? Lupa mati. Udah nenek-nenek umur 60 masih pakai rok pendek, gelar hajah. Disuruh pakai kerudung lah Bu.
Ngapain? Itu kan ke Arab-Arapan. Kucing aja lihat dia udah nggak selera. Aduh. Kucing aja lihat pahanya udah kendor. Aduh. Kenapa berani begitu? Lupa mati. Dia pikir dia mau hidup 1000 tahun. Yang hidup 1000 tahun cuma Nabi Adam, 1050 tahun. Siti Hawa 950 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Tidak ada manusia hidup 1000 tahun itu tidak ada. Yang hidup 1000 tahun itu cuma Nabi Adam sendiri. Ada satu lagi lah Bob Tutupoli. 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja kita akan berjumpa pula. 60 aja udah stroke, mau 1000 tahun. Diganti, memang lebih bagus ini. Cerita mati, kita mau cerita mati. Mati itu keniscayaan mesti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa mesti mati. Manusia mati, hewan mati, jin mati, iblis pun mati. Ditiup sangkakala, iblis mati. Malaikat mati. Malaikat maut mati. Mati semua, ditiup sangkakala semua mati. Malaikat yang di langit, makhluk yang di bumi mati. Yang hidup tinggal malaikat pemikul aras, malaikat maut, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil yang niup itu nggak mati dong. Masa yang niup mati? Tapi kemudian Allah matikan. Malaikat pemikul aras mati, malaikat-malaikat itu Jibril, Mikail mati semua. Tinggal malaikat maut. Kata Allah, kamu malaikat maut, pergi kamu cabut nyawamu sendiri. Dicabut pelan banget, namanya nyabut sendiri. Coba kita suruh cabut kuku sendiri coba. Cabut pelan-pelan, menjerit malaikat maut sekuat-kuatnya. Cabut sendiri nyawanya, nggak sanggup. Kata malaikat maut, nggak mampu aku ya Allah, sakit. Kalau aku tahu mati sakitnya seperti ini, aku nggak akan berani mencabut nyawa makhlukmu yang soleh. Saya nggak berani mencabut nyawa saya sendiri, nggak mampu saya Allah. Akhirnya Allah matikan malaikat Mikail, malaikat maut habis. Tinggal Allah, huwal hayyul qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Ternyata mati sakit. Malaikat maut nggak sanggup mencabut nyawanya sendiri saking sakitnya. Kata Rasulullah, mati itu yang paling enak. Jadi mati yang paling enak seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Itu yang paling enak. Kalau yang paling sakit gimana itu? Yang paling enak mati seperti kambing dikulitin hidup-hidup. Kata Nabi Musa, mati yang paling lezat seperti ditikam pedang 1000 kali. Kata Nabi Isa alaihissalam, mati yang paling enak seperti burung digoreng hidup-hidup. Bagaimana kita mau menghadapi mati yang sebegitu menyakitkan? Tapi Rasulullah bersabda dalam hadis lain, wa yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajid. Gampang keluar roh orang beriman seperti rambut keluar dari tepung. Ceret, selesai. Kok bertentangan nih hadis? Yang satu bilang seperti kambing di kulit hidup-hidup, Rasulullah sendiri yang mengatakan. Tapi Rasulullah mengatakan lagi, orang beriman mati rambut seperti rambut keluar dari tepung. Selesai, tidak terasa sakit. Loh, kok bertentangan ini hadis? Kalau kita orang bodoh seperti saya ini, nggak boleh sok pinter soal hadis. Ini bilang, wah ini mengatakan sakit, yang ini Rasulullah bilang nggak sakit. Wah kalau begitu yang benar yang mana nih? Yang ini yang benar, yang ini dhaif dibuang, yang ini sahih diambil. Kita bukan ahli hadis, kita ini ahli hadas. Sebentar-bentar berhadas besar, sebentar-bentar berhadas kecil. Kita bukan ahli hadis, sok-sok mau menghakimi hadis. Satu orang ulama ahli hadis
Beliau jumpa dua hadis ini, dia nangis. Ya Allah, hamba orang bodoh, nggak ngerti tentang hadis Rasul. Padahal dia hafal itu hadis, sama sanad-sanadnya dia hafal. Tapi aku nggak paham ya Allah, bagaimana yang satu bilang sakit, yang satu bilang mati nggak sakit. Beri kepahaman kepadaku ya Allah. Siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud. Minta ilmu dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tak ku beri ilmu padamu kecuali sedikit. Dia siang puasa malam tahajud, siang puasa malam tahajud. Merenungi dua hadis saja berhari-hari puasa dan tahajud. Sampai satu hari dia jumpa Rasulullah SAW dalam mimpinya. Siapa yang jumpa Rasul dalam mimpi itu pasti Rasul. Sebab iblis dan setan tidak mampu menyamar seperti Rasul. Jadi kalau siapa saja yang hadir ini pernah jumpa dengan Rasul dalam mimpi, itu pasti Rasul. Tapi kalau jumpa dalam mimpi, jumpa Ahok, belum tentu Ahok. Kalau Rasul mesti. Begitu beliau orang alim ini, ahli hadis ini jumpa Rasul dalam mimpinya, dia pun menangis. Ya Rasulullah, alimni hadzal hadis. Ajarilah aku tentang hadis ini. Yang satu Tuhan bersabda sakit mati, yang satu Tuhan bersabda mati tidak sakit. Ajarilah aku ya Rasul. Nangis-nangis. Rasulullah bilang, coba kamu baca dalam surah Yusuf. Rasulullah cuma bilang Iqra surah Yusuf. Baca surah Yusuf. Bangun. Begitu bangun langsung duduk baca surah Yusuf. Hafal Quran. Ulama. Kalau kita hafal Quran. Wah, kalau kita hafal Quran ulama ini langsung baca surah Yusuf. Dapatlah dia keterangan tentang hadis itu di surah Yusuf. Bahwa mati tetap sakit. Yang paling enak seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi kalau orang beriman yang mati yang soleh, diperlihatkan oleh Allah surga yang akan ditujunya ketika mau mati. Sehingga cantiknya surga, harumnya bau surga. Merdunya nyanyian bidadari menyambut rohnya mau pulang. Sakit itu tidak terasa, terbius. Kata Allah, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika nyawamu sampai di leher, sakaratul maut, pada saat itu kamu akan melihat tempat yang akan kau tuju. Ahli sorga udah lihat sorga. Sementara anak istrinya yang menunggu di tempat tidur di rumah sakit nggak lihat apa-apa. Dia lihat, apa itu cantik sekali. Subhanallah cantiknya. Dicium lagi, harum, masya Allah. Turunlah beberapa asisten malaikat maut. Kadang 6, kadang 8, kadang 10, kadang 12, kadang 20, tergantung derajat ulama yang orang-orang yang mau mati ini. Makin soleh makin banyak. Turun malaikat. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya siapa-siapa orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah dalam agama. Jatuh bangun lagi, kepleset balik lagi, mencong kembali lagi. Terus istiqomah dalam agama. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika dia mau mati turunlah malaikat-malaikat. Bukan malaikat maut, malaikat asisten malaikat maut. Malaikat itu berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas, jangan ragu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira dengan surga yang dijanjikan Allah untuk mereka. Udah lihat surga. Dia tanya sama malaikat itu apa? Surga. Siapa punya? Kamu punya. Itu istana? Istanamu. Masya Allah. Batu-batanya dari emas. Pintunya dari jamrud. Jamrud sebesar kuku aja harganya 2 miliar. Apalagi jamrud sebesar pintu berapa triliun. Coba, ngapain kita sampai jual agama? Jual agama, cuman dapat gaji 100 juta sebulan.
Kalau kita ahli sorga, pintu istana kita jamrud, Mas. Dia lihat, Masya Allah cantik sekali. Lupalah dia rumah kontrakannya yang kumuh. Itu kita mau kemana? Kita mau pulang ke situ itu. Ke istanamu itu. Maka dinampakkanlah bidadari-bidadari memakai sutra hijau. Melambai-lambaikan selendang hijau. Memanggil rohnya pulang. Kang Mas, wis suwe tak enteni ndang rene Kang Mas. Ini berarti yang mati orang Jawa nih. Allahu Akbar. Senyum manis. Barulah datang malaikat maut. Komandannya datang. Malaikat maut memberikan salam. Assalamualaikum. Selamat atasmu. Waalaikumsalam. Man anta? Ana malakul maut. Malaikat maut saya. Mau ngapain? Ya jemput sampean. Mau kemana? Ke situ. Masya Allah. Ditulislah kalimat la ilaha illallah di jari malaikat maut. Diletakkanlah antara matanya. 2 biji matanya diletakkan. Maka dia baca kalimat itu. La ilaha illallah. Dicabutlah nyawanya. Dengan sangat ringan wa yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajin. Tercabutlah nyawa orang beriman seperti rambut keluar dari tepung, tidak terasa sakit. Karena indahnya sorga, harumnya bau sorga, dan merdunya nyanyian bidadari. Terbius, hilang sakitnya. Keterangan ini dari mana? Dari surah Yusuf ulama ini dapat.